Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat beriman, apa kabar? Damai adalah orang yang tidak memiliki lebih atau kurang, tidak terikat nama dan ketenaran, tidak menuntut juga dituntut, tidak terikat atau diikat, bebas dari kesedihan maupun kebahagiaan dunia atau akhirat. Dia terbebas dari dirinya sendiri. Sahabat beriman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kali ini kami akan mengupas leburkan keakuan untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hancurkanlah berhala di dalam dirimu dan pulanglah semula wahai jiwa-jiwa yang tenang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang yang sudah mengerti akan halnya mati sebelum mati, pada hakikatnya dia telah pun melangkah masuk ke pintu ma'rifat dan masuk ke dalamnya. Dia juga telah sampai kepada yang dikatakan rasa yang dirasa, rasa mempunyai rasa, jualah yang merasa. Atau di dalam arti lain ibadahnya dari Allah kepada Allah. Untuk memahami artinya rasa yang dirasa, rasa yang punya rasa, jualah yang merasa, maka kenalilah dirimu. Apabila engkau mengenal diri, maka binasalah engkau. Seseorang hamba yang berhasrat untuk mengenali dirinya, maka perkara yang paling utama dia wajib lakukan adalah dia harus memahami hakikatnya, meleburkan keakuan di dalam dirinya. Keakuan yang merupakan berhala di dalam diri itu mesti dileburkan terlebih dahulu jika ingin sampai kepada ma'rifatullah. Jika tidak, maka makrifat yang ingin dicapai itu akan hanya menjadi igauan atau mimpi atau urusan perasaan sahaja, seperti umpama mimpi di dalam mimpi. Keakuan atau berhala dalam diri ini seperti umumnya pengakuan seseorang hamba di dalam dunia ini yang sering kita lihat dan dengar. Contohnya, ini rumah aku, ini kereta aku, ini uang aku, dan ini harta aku, ini istri dan anak aku, ini pangkat dan gelar aku, ini pengikut aku, dan sebagainya. Persoalannya adalah, benarkah semua itu engkau yang punya? Bahkan akan lebih teruk lagi apabila keakuan itu akan membawa kepada syirik tersembunyi, seperti aku yang berkuasa, aku yang berkehendak, aku yang melihat, aku yang berkata-kata, aku yang berilmu, aku yang mendengar, aku yang hidup, dan sebagainya. Persoalannya kembali, benarkah semua ini engkau yang punya? Bukankah di dalam sifat 20 mengesahkan Allah atau tauhid, bahwa engkau itu hanya bersifat dengan lemah sama dengan yang berkuasa hanya Allah, makhluk hampa sama dengan yang berkehendak hanya Allah, makhluk buta sama dengan yang melihat hanya Allah, makhluk bisu sama dengan yang berkata-kata hanya Allah, makhluk jahil sama dengan yang berilmu hanya Allah, makhluk tuli sama dengan yang mendengar hanya Allah, makhluk mati sama dengan yang hidup hanya Allah. Jadi, jika seseorang hamba itu mengaku bahwa sifat-sifat hak mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sifat dirinya, maka dia telah pun menduakan atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, janganlah engkau menduakan atau menyekutukan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sama ada secara jelas atau tersembunyi. Kadang-kadang keakuan seseorang itu akan menjadi lebih halus lagi kesyirikannya.
yang membuatkan seseorang itu tidak sadar bahwa dia sedang mensyirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala secara halus. Contohnya, apabila dia diminta untuk bersabar, maka dia pun bersabar. Jadi, dengan kesabarannya itu, dia telah mengaku atau menganggap bahwa diri dialah yang bersabar, ridho, syukur, ikhlas, dan sebagainya. Padahal, sifat-sifat yang terpuji itu adalah semata-mata karunia, yakni milik Al-Haq itu sendiri. Dan ia diberikan kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Bersyukur, ridho, dan ikhlas itu memang satu kemuliaan. Tetapi beberapa ramaikan manusia yang telah bersyukur karena dikaruniakan sifat syukur dari Allah. Nafi dan isbatkanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila keakuan merupakan berhala di dalam diri itu sudah pun berjaya diruntuhkan atau dihancurkan, maka barulah ia akan mencapai hakikatnya yang dikatakan mati sebelum mati. Ibadah dari Allah kepada Allah, rasa yang dirasa, rasa punya rasa jualah yang merasa, dan memulangkanlah dia ke pintu ma'rifat, yaitu pintu keselamatan dunia dan akhirat. Binasa dan fanalah dirinya dari fana menuju baka, maka barulah ia dapat merasakan yang dikatakan rasa yang dirasa. Rasa punya rasa jualah yang merasa. Jadi pada hakikatnya, siapakah yang merasa? Ketika ruh atau rahasia Tuhan itu menyata dengan jasad, maka barulah adalah rasa. Maka ketika itulah ia disebut sebagai insan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam hadis qudsi yang artinya, insan itu adalah rahasiaku dan aku rahasianya. Insan itulah yang disebut aku. Akulah yang merasa. Aku itu siapa? Akulah yang hidup, dan yang hidup hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada cerita tentang dirimu, karena semua hal keadaan itu adalah hakikatnya tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika ada sebesar sarwa tentang dirimu, maka sesungguhnya engkau telah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah dikatakan mati sebelum mati, yaitu matikanlah dirimu dan nyatalah Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah segala-galanya yang berkuasa ke atas langit dan bumi. Kesemua ini adalah kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala jua yang ada. Demikian sahabat, leburkan keakuanmu untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana pendapat Anda? Silakan share pendapat menarik Anda pada kolom komentar. Semoga video ini bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya kita semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih untuk sahabatku yang telah menonton video ini. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.